Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama tukang sound system katanya. Ini di samping saya ada speaker mereknya X9, tipenya DJM Live. Ini adalah speaker yang sering saya pergunakan dipasang di masjid-masjid. Kurang lebih sampai hari ini udah 110 unit terpasang, dan saya ingin cerita kenapa saya banyak menggunakan speaker ini. Mohon maaf, tidak ada maksud buat promosi sebetulnya, cuman lebih ke arah pengalaman pribadi. Jadi awalnya dulu mungkin 2013 atau 2014 saya lupa. Saya bermain ke sebuah mall, di situ ada pameran mobil gitu ya. Lalu ada, biasa kan buat hiburannya itu ada bandnya, lalu ada terpasang sound system. Pada saat itu lagi nggak ada yang main musik, tapi ada playback musik. Nah ceritanya, saya dari dulu itu sebetulnya agak a priori dengan audio profesional gitu ya. Di pikiran saya itu sih cuma main kenceng-kencengan supaya jeduk-jeduk ke dada gitu ya. Karena saya dari awal sudah terbiasa berkecimpung di dunia audio high-end yang menggunakan ampli tabung, preamp yang bagus-bagus, menggunakan piringan hitam seperti itu. Jadi kuping terlatih untuk hal-hal seperti itu. Dan bagi saya audio pro itu ya itulah, main tenaga-tenagaannya aja gitu ya. SPL ting kencang-kencang, jeduk-jeduk, main drum bass tuh kena ke dada bergetar. Tapi pada saat itu di mall tersebut saya agak heran gitu ya, kok suaranya itu enak banget gitu, clarity-nya muncul bagus banget gitu lah pada saat itu. Dan ternyata yang memasangnya itu adalah salah satu sohib saya juga, Pak Inyo ya, di Bandung tuh punya web sound. Itu yang kemudian saya ketemu beliau di tempat tersebut. Beliau cerita bahwa speaker yang dia pasang itu adalah buatan lokal gitu, buatan Indonesia. Kemudian saya diberikan akses alamat Facebooknya. Tak lama kemudian saya juga add, kemudian bertukar nomor WhatsApp dengan Pak Sony Indra ya. Jadi Pak Sony Indra ini sebetulnya tinggal di Jogja aslinya ya. Tapi si speaker ini ya itu dibikinnya di Bali gitu ya. Nah, suatu ketika saya pergi ke Jogja, ada satu urusan ke sana, bikin biasa karena orang media sosial. Saya bikin status lagi posisi ada di Jogja, dan Pak Sony kemudian menyapa saya, "Kang lagi di Jogja nih, yuk mampir ke kafe saya," kan ya. Kemudian saya mampir kafenya, didemoin lah beberapa tipe speaker yang beliau produksi. Salah satunya DJM plus plus, yaitu masih sama seperti ini, cuman dia lebih fokus ke musik gitu ya. Jadi putarlah beberapa jenis musik, kemudian dia sebetulnya pakai bawahnya ada subwoofernya juga. Dan itu saya sangat tertarik karena suaranya untuk musikalitasnya, clarity-nya sangat bagus. Tapi karena saya juga dulu di majalah audio di Jakarta itu juga sebagai reviewer produk-produk, saya sudah terbiasa punya rekaman, punya lagu-lagu yang seolah-olah sudah menjadi standar untuk ngecek kualitas dari sebuah audio gitu ya. Nah kemudian saya coba putarkan dan luar biasa, memang hasilnya bagus sekali. Kemudian singkat cerita, saya tertarik untuk mencoba ini si speaker DJM Plus Plus itu di home theater yang saya punya di Bandung. Ya, saya kemudian membawa 3 buah, awalnya 2 buah dulu saya pasang di rumah. Waktu itu sebenarnya saya udah punya Camride ya, yang udah standar THX ya, dari Sound Blaster juga. Jadi itu pada saat itu posisinya mereka sudah merger kalau nggak salah, itu udah THX ya, standar audio untuk bioskop gitu ya, home theater juga. Nah saya coba pasang, tetapi karena hanya 2 biji kiri dan kanan, pada saat pindah ke tengah suaranya belang. Saya minta kepada Pak Sony untuk dikirim satu lagi. Kemudian
kami nonton. Nah, waktu itu saya kebetulan nonton sama istri saya lagi nonton film India, Three Idiot. Ya. Ada satu kejadian di film tersebut, ada adegan lagi turun hujan ya. Nah, istri saya komentar gitu, ini suara hujannya kayak suara asli gitu. Nah, karena istri saya sebetulnya bukan orang audio, jadi saya merasa bahwa ini dia speaker bagus banget nih. Orang yang awam aja sudah bisa membedakan, merasakan bahwa speaker bisa merepro suara hujan seperti suara aslinya. Kemudian saya lanjut menangani masjid-masjid dan ditawarkan oleh Pak Sony untuk menggunakan DJM Lite. DJM Lite ini versi profesional untuk lebih ke live gitu ya. Dari yang DJM Plus. DJM Plus lebih ke musik, ini ke untuk kebutuhan live vokal dan seperti itu. Dan alhamdulillah ini cukup cakep ya. Digunakan banyak masjid-masjid dan hasilnya cukup memuaskan, mudah penggunaannya, mudah settingnya juga. Dan ini memang kebutuhannya ini kalau di masjid kan kita banyakkan speech ya, vokal gitu, pembicaraan atau pidato atau ceramah. Speaker ini cocok karena dia tipikalnya adalah mid high, jadi dari frekuensi 125 ke atas gitu ya. Jadi memang di masjid kita nggak butuh subwoofer, jadi tidak butuh low frekuensi karena di masjid tidak pernah ada pertunjukan musik, jadi kebutuhannya untuk percakapan aja. Jadi saya rekomen nih speaker ini buat tempat-tempat ibadah, terutama masjid, agar bisa mengejar ke arah clarity suara ya. Tapi ingat juga kualitas sebuah tata suara di masjid ataupun dimanapun yang di dalam ruangan, salah satu yang menentukan kualitas tersebut juga adalah kondisi akustiknya. Jadi jangan lupa untuk juga menata akustiknya di ruang-ruangan tersebut. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya tentang salah satunya tentang sound system masjid, dan ini speaker lokal yang oke banget. Salam.